Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, sebelumnya mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik para siswa, di pertemuan kali ini kita masuk kepada bagian terakhir dari gelombang bunyi. Yang akan kita pelajari kali ini adalah hukum Melde, Dawai, dan pipa organa. Nah tapi pertemuan kita ini apakah bisa mencukupkan ketiga materi ini? Ya kita lihat saja ya, nanti kalau tidak cukup ya kita sambung pada pertemuan berikutnya saja gitu. Baik, kita masuk lagi. Kita mulai dengan hukum Melde. Para siswa, hukum Melde itu dia adalah satu percobaan yang dilakukan oleh Melde dan dia bertujuan mencari kecepatan rambat gelombang bunyi pada dawai atau pada tali ya, pada senar tali gitu. Nah, gambaran alat percobaan sederhananya seperti ini ya gambarannya. Ini ada dawai yang direntangkan sedemikian rupa, lalu di sebelah kiri sini, pada gambaran sebelah kiri ini, itu diikat dengan kuat, lalu sebelah kanan itu diberi gantungan atau semacam pemberat gitu ya, sehingga pada tali atau dawai itu akan mengalami penegangan. Lalu apabila dipetik seperti itu ya, dipetik atau digetarkan, maka yang terjadi adalah gelombang bunyi itu akan merambat pada dawai itu sendiri. Kemudian gambar secara skema itu seperti ini ya, secara skematisnya ini. Jadi ada pemberat, massa pemberat ini ya, massa pemberatnya. Kemudian di sebelah atas ini ada katrol yang bisa menahan sekaligus menahan dari talinya atau dawainya itu. Kemudian sebelah kanan itu juga diikat kuat ya, artinya tali itu diikat pada dua sisi ya, sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian jika ini ada vibrator, jadi yang menggetarkan namanya itu kawat tersebut atau senar tersebut atau dawai tersebut, sehingga nanti gelombang bunyi itu akan bergetar atau akan merambat pada dawai ini. Nah, dia gelombang bunyi getarannya dia akan bolak-balik ya seperti ini ya. Nah, itu artinya gelombang bunyi pada dawai ini itu merambat dan menghasilkan gelombang stasioner ya. Dia merambat kemudian balik lagi pada ujung terikat baik kanan maupun kiri diikat dua-duanya. Lalu kembali lagi ke sana, merambat lagi dan seterusnya, bolak-balik seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan pada prinsip percobaan Melde. Ini ada salah ketik ya para siswa. Jadi percobaan Melde tadi sudah saya sampaikan dilakukan untuk menentukan ini cepat rambat gelombang pada dawai, gelombang bunyi pada dawai. Hasil percobaan Melde mengungkapkan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai itu berbanding lurus dengan akar F ya. F itu adalah interpretasi dari massa beban yang digantungkan. Jadi ini interpretasi dari ini. Karena kalau kita melihat dari garis-garis gaya yang terjadi, ini kan ada gaya berat yaitu M kali G diimbangi dengan tegangan tali T di sini gitu loh ya. Nah, T ini yang disebut sebagai tegangan tali F tali, istilahnya begitu ya, tegangan tali atau T atau F tali gitu loh ya. Nah, menurut Melde, maka kesimpulan dari percobaan dia menyatakan bahwa cepat rambat gelombang itu berbanding lurus dengan akar F gitu. Jadi akar dari massa kali gravitasi gitu ya. Kemudian juga kecepatan rambat gelombang bunyi itu berbanding terbalik dengan akar mu. Ini salah ya, makanya ini berbanding terbalik dengan akar mu. Nah, mu itu menurut
dia adalah mu itu adalah massa tali per satuan panjang dari dawai tersebut gitu loh ya. Jadi massa dibagi dengan L. Massa tali tapi ya, bukan massa pemberat. Kalau massa pemberat itu masuk ke sini ya. Tolong bedakannya, ada dua massa itu. Ada massa pemberat ya, massa pemberat berarti masuk kepada akar F ya. Kemudian ada massa talinya itu sendiri, berarti seper akar mu. Mu ya bacanya. L itu adalah panjang dari dawai ini tadi. Panjang dari ikatan kanan maupun kiri ya. Panjang talinya atau panjang dawainya. Nah, kalau digabungkan maka persamaan matematisnya untuk cepat rambat gelombang bunyi pada dawai itu adalah ini, akar dari F per mu gitu ya. Kalau dipecah itu berarti ini tadi tuh ya, hasil pemecahannya dan penggabungannya kayak gini nih. Dengan mu sama dengan massa tali dibagi panjang dari dawai ya. Maka kalau persamaan ini kita substitusikan menggantikan besaran mu ya sama saja, berarti P sama dengan akar FL per massa tali gitu ya, FL per M gitu ya. Nah, kadang orang menuliskan dengan cara lain, maksudnya adalah jika ditarik satu massa jenis ya, massa jenis dari tali itu, massa jenis itu definisinya adalah massa dibagi volume kan ya. Nah, berarti bisa juga nanti diubah, ada komposisi massa jenis di sana. Tapi biasanya nggak dipakai, tapi nggak apa-apa juga kita pelajari sebentar. Nah, kalau kita belajar tentang volume, definisinya itu adalah panjang luas alas kali tinggi, definisi secara umum untuk volume. Jadi kalau kita substitusikan ke sana gitu ya, maka rho sama dengan massa tali dibagi A kali L gitu loh para siswa. Nah, nanti kalau begitu untuk yang apa namanya? MT-nya nanti diubah ya, atau MT-nya itu sama dengan rho A kali L gitu kan para siswa. Nah, ini disubstitusikan ke sini nih ya, disubstitusikan ke sana, sehingga nanti akan didapatkan P sama dengan akar F, L, gini nih ya, rho A kali L. Nah, ini dicoret tuh ya, jadinya persamaan yang ini nih. Ya, tapi sekali lagi persamaan yang kedua ini itu sangat jarang sekali diolah. Yang sering diolah itu adalah persamaan yang pertama. Jadi kalau kita melihat dari persamaan yang pertama, kecepatan rambat bunyi pada dawai itu tergantung dari pemberatnya, tergantung dari panjang talinya atau panjang dawainya, dan tergantung dari massa talinya. Berbanding lurus dengan akar F, berbanding lurus dengan akar L, dan berbanding terbalik dengan akar massa tali. Begitu para siswa? Bisa dimengerti tentang percobaan Melde secara sederhana kita menyimpulkannya? Ada yang ingin disampaikan? Semoga paham ya. Nah, ini adalah keterangan-keterangan tadi, besaran-besaran yang tentunya sudah kalian kenal semuanya dan ada di catatan saya di e-learning. Silahkan kalian download sendiri ya. Jadi V itu adalah kecepatan gelombang bunyi pada dawai, satuannya meter per sekon, gitu ya. F itu adalah tegangan tali akibat adanya pemberat tadi, ya, pemberat yang ini maksudnya. Ini adalah pemberat yang dipasangkan pada percobaan itu, ya. Kemudian L itu adalah panjang kawatnya atau dawainya, MT itu adalah massa kawat talinya, kemudian mu massa persatuan panjang, dan rho adalah massa jenis kawat. Hati-hati sekali lagi di sana, di dalam persamaan ini ya, itu ada dua massa ya, yaitu massa tali itu sendiri yang ini, dan massa dari pemberat yaitu terinterpretasi dari F itu sendiri. Ya, semoga paham ya. Nah, ini saya buat dua contoh soal ya, yang berkaitan dengan percobaan Melde. Kita lihat ya. Jadi tadi percobaan Melde kita tulis lagi, kecepatan rambat bunyi itu didefinisikan menurut Melde adalah akar F per mu, gitu ya. Nah, mu itu adalah, sini ya, mu adalah massa tali dibagi panjang talinya. Sehingga kalau digabungkan, maka kecepatan rambat bunyi adalah akar F kali L per massa talinya.
Oke, kita lihat soal nomor 1 nih ya. Pada percobaan Melde, seutas dawai yang panjangnya 2 meter teregang ketika diberi beban 200 gram. Jika massa dawainya itu 50 gram, maka tentukan cepat rambat gelombang yang merambat ketika dawainya itu dipetik. Nah, ini apa nih yang harus kita tuliskan untuk melengkapi sebelum kita mengerjakan soal? Atau diketahui apa aja tuh? 2 meter, berarti apa? Iya, betul ya. L-nya 2 meter. Terus apa lagi ya? Beban 2. Massa apa nih? Massa beban ya. Massa beban MB gitu ya, 200 gram atau 200 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadikan MKS ya, selalu jadikan kalau kita mengerjakan fisika itu jadikan MKS semuanya. Lalu ini massa dawai berarti massa tali. Betul, massa talinya, betul, 50 gram atau 50 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Yang ditanya adalah V-nya berarti. Ya sudah, berarti V sama dengan akar gitu kan ya, F, L per massa tali. Nah, F-nya itu adalah massa beban kali gravitasi, kan gitu ya. Karena F itu, ini, ya, kembali lagi. Nah, F itu maksudnya adalah gaya tegang tali itu yang terjadi akibat diberi beban massa sebesar M. Sehingga ada gaya berat M kali G diimbangi oleh gaya tegangan tali T. Sehingga T atau F sama dengan M kali G. Itu maksudnya ya. Nah, jadi F-nya itu adalah MB-nya itu tadi 200 ya. 200 kali 10 pangkat min 3 kali gravitasi biasanya kalau nggak diketahui 10. Kita 10-kan aja, kita permudah gitu ya. Oh, ini berarti menjadi 2 Newton berarti ya. Ya sudah, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita punya ini. Akar berapa ya? 2 kali L-nya 2 dibagi massa talinya yang ini ya. 50 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Sama dengan akar. Nah, ini 4 per, jadikan gini aja boleh ya, 5 kali 10 pangkat min 2 kali 2 per 2. Dengan harapan agar supaya ini jadi 10 ini, gitu loh ya. Nah, berarti sama dengan akar 4 kan 2 ya. Berarti 2 gitu ya. 2 akar berapa nih? 2 kali, ini kan 10 kali 10 pangkat min 1. Berarti per 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1 per, berarti naik ke atas, berarti kali 10 gitu. Paham nggak keterangan saya? Halo, pengolahan ini? Atau terlalu paham ya? Ya udah, jelas ya. Nah, ini kan akar 20 ya, berarti V itu sama dengan 2, akar 20 itu kan 4 kali 5, boleh dibuat kayak gitu kan. Berarti V-nya itu sama dengan, keluar lagi 4-nya tuh, ya, berarti 4 akar 5 meter per sekon. Ini adalah hasil perhitungan dari contoh soal nomor 1. Jadi, cepat rambat gelombang yang merambat ketika dawai dipetik adalah sebesar 4 akar 5. Nah, akar 5 ini adalah bentuk akar ya, karena bentuk akar maka boleh kita tidak perlu membongkarnya gitu loh ya. Lain kalau dia bukan bentuk akar kayak gini misalkan ya 4 akar 9, nah ini harus dibongkar ini ya. Berarti 4 kali 3, 12 gitu misalkan gitu loh ya. Tapi kalau akar 5 itu adalah bentuk akar, jadi tidak perlu kita bongkar pun juga diizinkan ya. Bentuk yang diizinkan untuk dituliskan sebagai hasil akhir gitu. Paham ini? Halo? Paham, Bu. Oke, nah kita lihat nomor 2 ya. Apa ini nomor 2 ini? Cepat rambat gelombang transversal pada dawai itu sebesar 10 meter per sekon saat besar tegangannya 150 Newton. Jika dawai diperpanjang 2 kali dan tegangannya dijadikan 600 Newton, maka tentukan cepat rambat gelombang pada dawai tersebut. Nah, pada soal nomor 2 ini kayaknya ini ada dua kasus ya, yaitu kasus pertama yang mana cepat rambat gelombangnya 10 meter per sekon dengan tegangan 150. Kasus kedua, dawainya diperpanjang, panjangnya dijadikan 2 kali, sehingga gayanya menjadi 600. Berapa V2-nya? Nah, berarti kita interpretasikan yang diketahui, V1 kan ini ya, V1 10.
meter per sekon. Lalu tegangan F1 150 Newton, gitu kan. Kemudian informasi berikutnya, dawai diperpanjang 2 kali. Berarti kalau gitu L2 kan nih, kasus kedua kan nih, sama dengan 2 kali L1, gitu loh ya. Lalu akhirnya tegangannya dijadikan 600 Newton. Ya. Nah, cepat rambat gelombang dawai tersebut berapa dengan hasil yang seperti ini nih? Berarti V2-nya itu berapa, gitu ya. Nah, ini ada kasus pertama dan kasus kedua, berarti kita komparasi atau kita bandingkan dari persamaan asal ini ya. Jadi V sama dengan akar F L per massa tali, gitu ya. Nah, yang dibandingkan apa ini? Kalau kita lihat dari persamaan asalnya itu, ternyata massa talinya itu diabaikan ya. Artinya talinya itu sama kan? Talinya tidak benda talinya tidak diubah, hanya panjangnya aja yang diubah gitu. Tapi masanya tetap sama. Berarti massa kita jadikan konstanta gitu ya. Sehingga perbandingan itu kalau dibuat sehingga persamaan ini kalau dibuat kesebandingan dengan informasi soal itu adalah V berbanding lurus dengan akar F kali L, gitu loh. Paham nih para siswa? Paham, Bu. Ya, buat kesebandingan gitu ya, buat kesebandingan. Nah, dari kesebandingan kita tarik menjadi perbandingan ya. Perbandingan berarti kita sediakan ya tiga per gitu seperti ini. Jadi ini apa yang dibandingkan 1 dengan 2, berarti V1 dengan V2 sama dengan, jangan lupa akarnya, jadi F1 per F2, jangan lupa ada akar lagi L1 per L2. Atau ini digabung juga boleh ya, bentar ya, ini digabung aja itu lebih enak kali ya. Aduh, malah kehapus semua ya. Akar F kali L, ya digabung juga bisa itu para siswa, gini ya. Jadi F1 per F2 kali L1 per L2. Karena dia berbanding lurus semuanya, tapi jangan lupa ada akarnya di sini, jangan lupa itu. Nah, jadi V1 itu 10 ya, 10 per, ini saya garis tutup ya, 10 per V2 itu sama dengan akar, gitu ya. F1-nya 150 dibagi F2-nya 600 dikali L1-nya ya L1 gitu ya, dibagi L2-nya adalah 2L1 ini ya. L2-nya adalah 2L1, 2L1 gitu ya. Kita coret. 150 1 ini 4 gitu kan ya. Kita rapikan lagi penulisannya 10 per V2 sama dengan akar gitu ya. 1 per 8 atau 1/4 kali 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita bongkar itu 10 per V2 sama dengan 1 per gitu ya. Berapa ya? 2 akar 2 gitu kan. Berarti V2-nya adalah 20 akar 2 meter per sekon. Nah, akar 2 itu bentuk akar, jadi tidak perlu dibongkar. Jadi akar 2 kan biasanya 1,4 itu ya. Tapi karena dia bentuk akar, ya diizinkan penulisan bentuk akhir seperti ini juga boleh. Gitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Suka paham ini? Tidak, Bu. Jelas ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada dawai. Ya. Para siswa, dawai itu biasanya kalau kita mendengar kata dawai maka ada kaitannya dengan gitar ya. Jadi alat musik yang namanya gitar gitu. Kita mengingatnya kalau sebuah gitar itu begini ya. Saya gambar, tapi sederhana aja ya. Saya nggak begitu pandai menggambar gitar ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian ya ada leher fretnya ya, gitu ya para siswa ya. Dan ini ada untuk mengikat senarnya gitu ya, untuk mengikat senarnya ya. Mohon maaf kalau gambarnya nggak bagus. Ini ada lubang udara untuk resonansi. Sebelah sini atau sebelah sini ya? Lupa saya. Lalu di sini ada pengikat yang bagian bawah, ini bagian atas, ini ada senarnya. Ada 6 senar ya para siswa, 1, 2, gitu, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya ada 6 nih ya, ada 6 dawai, ada 6 senar gitu. Ya. Lalu ini diikat semuanya pada ini
aduh maaf ini salah apa ya. Nah, ini ya ada tiga, atas 3, bawah 3 gitu ya. Nah, semacam kayak penyetel gitu, tuning untuk menyetel gitar gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada fret-fret tuh ya. Fret 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah sampai 20 ya. Saya nggak jago gitar ya, jadi kurang lebih lah ya, setahu saya begitu. Ini ada fret 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20 urutannya. 20 atau berapa, nggak begitu paham saya. Nah, jadi pada dawai itu, pada gitar, kita simpulkan bahwa ternyata dawai itu dijadikan sebagai apa ya, alat untuk merambatkan gelombang bunyi, dan gelombang bunyi itu merambat secara stasioner, apa ya, pada kedua ujung yang terikat sehingga menghasilkan gelombang stasioner gitu ya. Jadi ujung kanan dan ujung kiri itu diikat gitu. Ujung kanan dan ujung kiri diikat sehingga tentu saja rambatannya akan menghasilkan gelombang stasioner seperti ini nih ya. Setelah ini balik lagi ke sini dan seterusnya, nanti balik lagi ke sini gitu loh ya. Itu adalah gelombang stasioner pada ujung terikat. Maka saya nulis begini nih. Getaran pada dawai gitar merupakan gelombang stasioner dengan ujung terikat. Nah, nada yang dihasilkan oleh dawai itu dapat diubah-ubah dengan cara menekan dawai pada posisi tertentu. Ya. Jadi, halo para siswa, masih dengar saya nih? Halo? Masih, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Jadi para siswa, ini adalah urut-urutan tekanan tekanan-tekanan tangan sebelah kiri kita ya, agar supaya menghasilkan nada-nada dengan frekuensi yang lebih tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya, dengan cara menekan, kalau nada do menekan di fret 1 gitu ya. Nada re menekan di fret 2, nada mi menekan di fret 3 dan seterusnya. Sampai nanti dihasilkan nada yang semakin semakin kecil panjang talinya ini, maka dawai itu suaranya semakin tinggi, frekuensi yang terdengar semakin tinggi gitu ya caranya. Jadi maksud dari nada yang dihasilkan itu dapat berubah-ubah dengan cara menekan dawai pada posisi-posisi tertentu gitu loh. Nah, jadi kalau kita belajar pada tingkat dasar ya, untuk dawai ini kita mengenal nanti ada nada dasar F0, ada nada atas pertama F1, ada nada atas kedua F2, nada atas ketiga F3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk nada dasar F0, pola gelombang pada dawai itu seperti ini. Para siswa, kalian harus mahir menggambar pola gelombang ya. Jadi kalau F0 berarti tidak ada capitan ya, istilahnya apa ya, capitan ya. Pada F0 tidak ada capitan, sehingga ketika digetarkan senar yang sudah tegang ini digetarkan, maka yang terjadi adalah gelombang stasioner dengan setengah gelombang itu memenuhi panjang dawainya. Dengan demikian persamaan matematis ditulis kayak gini nih, L sama dengan setengah lambda, karena ini adalah setengah lambda. Kalau kita teruskan satu lambda itu kan begini ya. Kalau saya teruskan lah ya, misalnya ini, kalau satu lambda itu kan jadi begini nih. Nah, gitu loh para siswa. Lalu balik lagi tuh gitu. Nah, gitu. Sehingga ini hitungannya adalah setengah lambda. Nadanya nada yang rendah atau nada dasar. Paham ini para siswa? Aku saja. Halo. Oke. Nah, baik. Baik, sehingga L ini sama dengan setengah lambda. Nah, kalau nada atas pertama atau F1 berarti ada satu capitan ya, ada satu, bisa dengan tangan kita ya, atau dengan ya tangan kita biasanya kalau main gitar itu ditempatkan di tengah-tengah antara ujung dengan ujung. Nah, di sini nih kita tempatkannya, nada atas pertama. Maka hasilnya adalah kalau kita getarkan, maka pola gelombangnya seperti ini gitu. Nah, lebih kecil, gelombangnya lebih kecil. Ya, gelombangnya lebih kecil daripada kalau nada atas daripada nada dasar, maaf. Daripada nada dasar atau F0. Jadi F1 itu gelombangnya lebih pendek, gelombangnya ya lebih pendek daripada nada dasar. Nah,
karena lebih pendek ya ini, maka tentu saja satu L ini terpenuhi oleh satu lambda. Lambda 1 mestinya ya, ini sempurnanya kayak gini tulisnya ya, lambda 0 gitu ya. Nah, jadi ini adalah L sama dengan satu lambda 1. Ya, jadi satu lambda 1 itu memenuhi L gitu. Paham ini ya, para siswa ya? Halo? Nah, kalau nada atas kedua, berarti ada 2 capitan di sini nih. Nah, gitu loh ya. Nah, 2 capitan ini, maka hasilnya tentu saja panjang gelombangnya lebih kecil lagi, gitu loh. Nah, lebih kecil lagi dipenuhi oleh ini 1,5 lambda. Jadi, L sama dengan 3/2 lambda atau 1,5 lambda yang kedua, gitu. Ya, para siswa ya, sungguh paham ya. Nah, ketika kita sudah memahami bagaimana pola gelombang yang terjadi pada dawai, maka ketika kita diminta untuk mencari persamaan dari frekuensinya berapa, frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas 1, frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya, maka ini saya hapus saja dulu ya. Yang ini nih, siapa tahu gambar gitarnya masih dipakai. Nah, jadi kalau kita belajar tentang frekuensi ya, kita masih ingat ya sebelumnya itu bahwa sebentar ya, aduh malah hilang semuanya, maaf ya, sebentar ya, terlalu besar ini. Aduh, maaf. Nah, kita ingat bahwa pada gelombang itu kecepatan sama dengan lambda kali frekuensi, betul ya? Pada pembelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang gelombang secara umum adalah kecepatan gelombang itu lambda kali frekuensi. Ingat ya ini ya, semoga ya. Bagian ini, halo. Nah, jadi kalau begitu kalau dia itu frekuensi dasar ya, maka tentu saja gini aja dulu ya. Maka kalau kita mencari frekuensi ya V dibagi lambda, kita lukir gitu. Nah, kalau begitu, untuk mencari F0, ya F0 tentu saja V per lambda 0. Ya. Cepat rambat bunyi kan sama semuanya. Cepat rambat bunyi kalau panjangnya sekian, tegangannya juga sama, maka ya V nggak V0 gitu ya. Maksudnya V-nya itu tetap sama atau konstanta gitu loh ya. Jadi kalau F0 ya sama dengan V per lambda 0 gitu. Ini dia, V per lambda 0. Nah, tadi nada dasar itu kita dapatkan hasil pola gelombang bahwa L itu sama dengan setengah lambda 0 kan ya. Oh, kalau begitu lambda 0 adalah 2L gitu loh para siswa. Paham enggak nih? Kita lukir gitu ya. Lambda 0 adalah 2L. Sehingga kalau V per lambda 0-nya kita substitusi menjadi 2L ya, maka F0 itu adalah ini hasilnya. Ya, ini hasilnya ya, ini. V per 2L, ya kan? V itu sendiri kata Melde, jadi ini ada kaitannya dengan Melde ya. Melde bilang bahwa V tadi, kecepatan rambat bunyi pada suatu dawai itu adalah F per mu, gitu kan para siswa. Lalu dia bongkar lagi bahwa mu adalah M kali L gitu loh maksudnya. Jelas ya para siswa ya? F per mu. Halo? Oke, kita pakai yang ini ya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya F0 adalah ini para siswa gitu persamaannya. Kalau gitu untuk F1 ya, F1 ya udah berarti V per lambda 1 itu maksudnya ya. Nah, lambda 1 itu sama dengan L gitu kan. Ya udah berarti substitusi ke sini nih. V per L. V itu sendiri sama dengan akar F per mu. Nah, ini dia untuk frekuensi yang nada atas pertama. Adapun frekuensi nada atas kedua, ya berarti F2 sama dengan V per lambda 2 gitu loh ya. Nah, lambda 2 tadi ini hasil dari pola gelombang yang kita gambar, maka kita simpulkan dari persamaan ini lambda 2 adalah 2 per 3L, ya kan? Kita balik itu ya, kita jadikan lambda 2 itu berapa ya, 2 per 3L, ya kan? Nah, ini kita masukkan ke persamaan lambda 2, sehingga dapatnya adalah 3 per 2L akar F per mu. Ini dia, persamaan untuk frekuensi nada atas yang kedua.
Nah, para siswa tolong bijaksana untuk tidak menghafal satu persatu rumus ini, jangan lakukan seperti itu. Lakukan analisis pola gelombang. Misalkan, kamu diminta untuk mencari F5 gitu. Ya, F5 itu berapa nih persamaannya gitu para siswa. Maka yang harus kalian lakukan adalah buat pola gelombangnya dulu. F5 itu kita buat ini dawainya ya. Lalu kita buat 5 capitan di dalam dawai tersebut, dalam panjang dawai ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh ya. Ada 5 simpul yang bagian dalam tuh ya. Nah, kemudian kita buat gelombangnya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda gitu loh ya. Nah, ini adalah L-nya kan ya. Nah, berarti L sama dengan 5 lambda ke 5, maaf, berapa tadi? 3 ya? Kok bisa 5 dulu? 3 lambda ke 5, paham nggak? Ada 3 lambda ini. 1, 2, 3. Paham nggak nih? Paham. Ya, berarti lambda 5 itu adalah 1/3 L gitu ya. Nah, F5 sama dengan V per lambda ke 5 gitu kan? Nah, lambda 5 itu adalah 1/3 L ini, berarti V per 1/3 L. Nah, berarti F5 kita ubah ke atas ya, berarti 3V per L. Nah, V itu sendiri kata Melde adalah akar dari F per mu. Nah, ini dia persamaannya gitu. Jadi jangan dihafalkan satu-satu, enggak begitu. Jadi untuk menentukan frekuensi cukup bagi kita yakni membuat pola gelombangnya, setelah itu menyimpulkan L itu ada berapa lambda, lalu dikonversi, kalau gitu lambda kelima ya ini ya, lambda 5 ada berapa L. Setelah itu baru kemudian hubungan kecepatan gelombang pada umumnya ini ya, sehingga kita dapatkan F5 sama dengan sekian, maka F5 sama dengan masukkan hukum Melde yang tadi sudah kita pelajari. Paham ini para siswa? Jelas belum? Paham, Bu. Baik, ini ya baik. Nah, sekarang para siswa kita diminta untuk, nah ini sekali lagi jangan dihafalkan ya rumus ini ya, nggak bijaksana ya. Tapi ya ini saya berikan ya agar supaya kalian paham bahwa ada yang namanya keselarasan atau keterulangan kerapian ya di alam ini yang mana ternyata frekuensi itu memiliki hubungan seperti ini loh gitu loh ya. Rapi dia tuh ya. Ya, oke. Nah, kalau kita bandingkan antara F0, F1, F2 dan seterusnya, maka ternyata dia itu merupakan bilangan asli. 1/2/3. Jadi maksudnya begini ya. Ini kalau saya hapus ya. Ini saya hapus dulu ya para siswa di sebelah kanan ini. Jadi kita bandingkan antara F0, F1, dan F2. Bagaimana ini hubungan perbandingannya ya? F0 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya lah ya. Maka F0-nya itu kan ini ya, kita tulis nih, 1/2L akar F per mu. Dibanding F2-nya tuh ini ya, 1/L akar F per mu. F2, ini F1 tadi, F2-nya tuh ini ya, berarti 3/2L akar F per mu. Nah ini ada yang sama, ini bisa kita coret ya, eliminasi. Nah, sehingga perbandingannya adalah 1/2 banding 1 banding 3/2. Nah, perbandingan masih dalam pecahan, berarti pecahannya kita sederhanakan dengan dikalikan 2 ya. Ini per 2 dikalikan 2 semuanya. Berarti kalikan 2 1, kalikan 2 2, kalikan 2 3 dan seterusnya berarti. Oh, jadi polanya F0 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya itu adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Bilangan asli. Paham ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bagi yang belum absen, silahkan mengisi absensi sekarang juga supaya waktunya tidak keburu habis ya. Yang belum dapat linknya, nah ini sudah saya tuliskan lagi linknya. Baik, sebentar ini para siswa. Nah,
Sekarang kita lihat contoh soal ya, satu soal saja, karena memang dibatasi waktu kita ya, sampai jam 9 lebih 5 menit kalau tidak salah tuh. Kita lihat satu soal ini ya. Seutas dawai panjangnya 80 cm memiliki massa 9 gram. Jika kedua ujungnya dijepit dan ditegangkan dengan tegangan 200 Newton, maka tentukan nada dasar. Berarti F berapa? F? Nada dasar adalah F0. Nada atas pertama F1, nada atas keempat F4. Nah, ini berapa aja mereka itu. Baik, untuk tidak menghafal ya, kita ingatkan, bangkitkan lagi ingatan. Nada dasar. Nah, yang pertama kali ya, nada dasar berarti kita buat dulu pola gelombangnya. Nah, gini dia. Ini adalah L. Nada dasar berarti belum ada capitan ya, para siswa, sehingga gelombangnya menjadi seperti ini bentuknya nih. Nah, L sama dengan setengah lambda 0 gitu ya, para siswa. Paham ini maksudnya? Nah, di sini ya. Jelas nih? Halo? Jelas. Baik, berarti lambda 0 adalah 2L gitu ya. Lalu, F0 itu adalah V per lambda 0, kan gitu ya. V kata Melde tadi disimpulkan adalah akar dari F per mu gitu kan, dibagi lambda 0 sama dengan 2L, berarti dibagi 2L. Atau kalau kita tulis dengan bagus gitu, seper 2L akar F per mu gitu. Ya, sehingga kita nggak menghafalkan rumus-rumus yang sudah tadi, banyak tuh rumusnya yang nggak mungkin kita hafalin. Nah, yang diketahui itu adalah panjang dawainya. Berarti apa itu? L-nya ya, halo, 80 ya cm. Jadikan meter, 80 kali 10 pangkat min 2. Jadi berapa? 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Apa lagi ya? Massa dawai, berarti M kecil ya. Massa talinya maksudnya itu, MT sama dengan 9 gram kali 10 pangkat min 3 kilogram. Gitu kan ya? Lalu kedua ujung dijepit dengan tegangan 200 Newton, berarti F-nya 200 Newton. Nah, F0-nya berapa? Nah, F0-nya tadi sudah kita hitung ini, sebelah sini ya. Jadi F0 adalah 1 per 2L-nya 8 kali 10 pangkat min 1, akar dari F-nya 200 dibagi mu. Nah, ingat ya, mu itu adalah massa tali dibagi dengan L-nya kan ya. Berarti 9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 8 kali 10 pangkat min 1. Paham nggak nih? Paham, Bu. Oke, ya. Berarti kita tulis ini ya. Dibagi mu, berarti 9 kali 10 pangkat min 3 dibagi, berarti ini naik ke atas nih, yang 8 tuh. Kali 8 kali 10 pangkat min 1. Sehingga paham ini ya, para siswa. Nah, ini sama dengan seper dari ini 16 ya. 16 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Akar dari, kita selesaikan di sebelah atas tuh ya. Ini 2 kali 8, berarti 16 lah ya. 16 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 1, berarti kali 10 ya. Dibagi 9, nah 10-nya naik ke atas, 10 pangkat min 3 naik ke atas, berarti 10 pangkat 3 ke atas. Betul gitu? Berarti F0-nya adalah seper 16 kali 10 pangkat min 1 kali akar 16 itu 4, akar 9 itu 3. Dikalikan 10 pangkat, ini 4, berarti dikeluarin 10 pangkat 2. Paham ini? Paham. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti ini 400 ya, dibagi dengan 16 kali 3, nah 10-nya naik ke atas. Nah, gitu kan? Betul ya? Halo? Ini bagi 4, ya 100 bagi 4, 4 gitu kan. 100 bagi 4 itu 25. 10 bagi 3 itu 3,3. Nah, ginilah ya. Nah, berarti F0-nya kita dapatkan 25 kali 3,3. Aduh, berapa ya? 25 kali 3,3. 15, 1, 10, 10 ya. Nah, berarti 5, 0, 1. Cek dulu deh. Tahu nggak nih? 15, 1, 6, maaf 7, salah saya. Salah, Ibu salah.
Ya, 25 kali 3,3, 15, 1. Ini 6, 7. 15, 7 ya. Oke, 5. Berapa ya? 12, 8 kah? Atau salah Ibu ini? 8, Bu. 2, ini 8 ya. 82,5. Cek lagi ya. 75 betul ya? 25 kali 3,5. Kok beda dengan... Oke ya, baiklah. Berarti 82,5 Hz. Saya hapus lagi. Oke, para siswa bisa dipahami nih ya. Halo, itu adalah F0. Halo, para siswa. Bisa, Halo. Bu. Baik, nah sekarang nada atas pertama, F1. Aduh, malah kehapus. Gimana sih ini? Nada atas pertama, F1 ya, jadi yang B. F1 untuk mencarinya itu bagaimana? Ya udah, kita nggak usah menggunakan persamaan ini lagi kalau kita udah tahu perbandingannya gitu. Ya udah, kalau gitu F0 banding F1 kan sama dengan banding F2, banding F3, banding F4 persamaan tadi tuh ya. Kalau kita bandingkan adalah 1 banding 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, 0 dengan 1 dibandingkan, berarti ini dengan ini dibandingkan. Nah, gitu dia. Sehingga kita simpulkan F0 banding F1 sama dengan 1 banding 2, kan gitu. Ya, F0-nya tadi 82,5 dibanding F1 sama dengan 1 banding 2. Perkalian dalam, perkalian luar kan? Berarti F1 sama dengan 2 kali 82,5. Tolong bantu saya berapa nih? 0, 1, 5, 16. Oke, berarti 165 Hz. Paham ini? Paham, Bu. Halo? Oke. Nah, sekarang F, ya. Yang C itu F4. F4-nya berapa? Saya tarik ke atas nih ya. Nah, F4 ya sama, kita bandingkan F0 dengan F4 atau F1 dengan F4, terserah lah ya. Kalau saya bandingkan antara F0 dengan F4, berarti 1 banding 5. Kan sesuai urutannya ini ya. Oh, berarti F0 banding F4 itu sama dengan 1 banding 5. Paham nggak nih? Ya, sesuai urutannya nih. Iya, baik. Jadi F0-nya tadi adalah 82,5 banding F4 sama dengan 1 banding 5. Perkalian dalam, perkalian luar, sama dengan perkalian luar. Berarti F4 sama dengan 5 kali 82,5. Berapa ini ya? Nih, 5, 2, 12, 1, 41. 412,5 Hz. Ya, ini dia hasil dari F4-nya. Oke, sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Udah lebih nih waktunya nih. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, ya udah saya cukupkan sekian saja dulu ya untuk pipa organa terbuka. Berarti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya saja. Baik, yang belum absen, saya harap ini apa namanya untuk segera mengabsenkan diri ya. Kalau tidak nanti habis waktunya. Baik, para siswa, semoga itu bisa memberikan literasi dan memberikan manfaat buat kalian, dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.